banyak orang berkumpul, di dalamnya ada nama Tuhan ditinggikan. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Artinya kami tahu firman ini digenapi. Tuhan hadir di tempat ini. Dan Alkitab berkata ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, yang berbeban Tuhan angkat. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ketika kami boleh ada di rumah, beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah. Dan biar semua pujian yang dinaikkan itu berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan untuk boleh mendengarkan lagi isi hati Tuhan, kebenaran firman. Kami berada pada bulan yang kedua di hari ke-16 tahun 2025 ini Tuhan. Teguhkan terus kami lewat firman-Mu, kuatkan kami Tuhan. Hamba-Mu Kau utus di tempat ini menjadi alat-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Baik, luar biasa. Semakin membara, roh kita semakin menyala-nyala. Jadi memang aku datang di sini lagi dingin-dingin panas atau demam dingin pasti sembuh, karena pasti basuhan. Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Baik, hari ini saya selalu setiap ada di mimbar ini setiap bulan sekali, pasti Tuhan selalu meneguhkan kita, selalu berbicara buat kita. Saya setiap kali menyampaikan firman sekali lagi di tempat ini dan semua di mana Tuhan utus saya tidak mempersiapkan tema, kecuali ketika diundang ada tema yang mereka berikan, ya. Tapi kadang tiba-tiba tema itu muncul, tapi yang pasti kita mengalir saja. Jadi ini khusus saya ya. Jadi artinya ada banyak hamba Tuhan yang punya panggilan yang berbeda-beda, punya jubah yang berbeda-beda. Jadi ada yang mereka sudah mempersiapkan persiapan khotbah mereka dari malam, barangkali sudah mempersiapkan, mereka sudah berdoa dapat tema apa, dan mereka sudah doa menyusun khotbah itu baik semua. Selama itu semua menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran dengan tulus, dengan murni, itu pasti memberkati kita semua. Nah, kalau saya sendiri punya pengalaman berbeda. Pengalaman yang berbeda begini. Saya Tuhan bawa di pelayanan yang lepas. Jadi contoh, sampai hari ini kami tetap menjalankan misi surga di 7 titik pelayanan. 7 titik pelayanan itu adalah kami ada di pasar-pasar, ada di pusat-pusat kota, di tengah-tengah kampung, ya, bikin KKR ibadah di tempat terbuka, di perampatan jalan di tengah kampung, di pusat kota. Di Manado, di Bitung ini sudah hampir 20 kali kami ada di pusat kota Bitung. Jadi titik-titik ini adalah misi titik target surga. Di pasar, di pusat-pusat kota, tengah-tengah kampung, di pelabuhan-pelabuhan, terminal-terminal. Dan masuk 2023, Tuhan bawa kami ke seluruh lapas dan penjara Sulawesi Utara. Jadi seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Utara dan penjara itu kami punya jadwal-jadwal tetap situ setiap minggu sekali. Dan saudara, yang ketujuh adalah Tuhan membawa kami di tiap target surga di sekolah-sekolah. Semua sekolah SMP, SMA, SMK Sulawesi Utara, Tuhan bawa kami ke sana untuk senantiasa ada di sana. Dan memang inilah saatnya, saudara, Tuhan memberikan kami kesempatan ini. Dan saya sendiri sebagai ketua tim Raja Wali betul-betul menangkap momen ini, Kairos ini, untuk betul-betul kita ada di sana, mengambil bagian di dalam program ini. Ada banyak orang suka melayani, dan banyak orang suka mengikuti ibadah atau pelayanan, tetapi sedikit yang terpanggil. Dan bersyukur, saudara, kalau kita boleh ada di dalam kairosnya Tuhan untuk senantiasa seperti sekarang kita boleh beribadah. Nah, baik saudara, dan kami
melaksanakan misi surga dalam misi penginjilan jalanan pada 7 target surga, 7 titik, itu sampai hari ini sudah tahap ke 725. Jadi 725 kali kami turun ke 7 titik itu. Ya, 725 kali kami turun ke jalan. Ya. Dan itu semua bukan karena kekuatan kami, kemampuan kami, bukan nama kami yang ditinggikan, tapi kerajaan surga yang ditegakkan, nama Yesus yang diagungkan, dan yang terpenting adalah ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, jadi di samping ada di semua, kami ada di di lokasi KKR jalanan, itu banyak yang diubah, ada juga yang menyaksikan program penginjilan yang diubah juga, saudara. Dan saya punya sukacita tersendiri ketika ada yang masuk di inbox di Facebook berkata, Pak Pendeta, saya bersyukur karena sudah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja, saya cuma di rumah tiba-tiba nonton live dan saya dengarkan firman Tuhan. Selama ini saya sebetulnya sudah tertekan, tidak percaya diri, bahkan mau bunuh diri. Tetapi saya mendengarkan firman Tuhan, saya diubah dan saya sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ada yang berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah mereka berkata begini, saya sudah umur 70-an tahun dan tidak mengampuni anak-anak saya, cucu-cucu saya dendam kepada anak-anak saya. Tapi ketika saya dengarkan firman Tuhan bahwa pendeta berkata, ada dua dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang pertama, dosa menghujat Roh Kudus, dan dosa kedua adalah tidak mengampuni orang lain. Dan saudara, opa ini dia sadar dan dia datang pada anaknya, dia menangis. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang Tuhan tunjukkan bahwa betul-betul di saat Tuhan bawa kami dalam pergerakan ini, saudara, sukacita yang luar biasa. Walaupun ada harga yang dibayar. Dan paling penting itu adalah bukan hanya harga. Orang berkata begini, sudah sulit pelayanan seperti ini. Pendeta-pendeta mesti bangun pagi, angkat alat musik, jam 6, jam 5 pagi sudah bangun, kami angkat alat musik, bawa ke pasar. Saudara, kalau bukan misi yang jelas, kalau bukan panggilan yang jelas, susah seperti itu. Ya. Sekarang bangun aja susah. Mau bangun aja susah, malas. Nah, ini harus bangun pagi, angkat alat musik dulu, baru pergi. Jadi artinya saya mau bersaksi ini adalah memberikan motivasi buat kita bahwa kalau kita dipercayakan Tuhan sesuatu yang besar yang Tuhan percaya, oke, jangan tunggu yang besar dulu, yang kecil kita ambil sebaik-baiknya, lakukan sebaik-baiknya, termasuk beribadah. Ya, itu luar biasa, saudara. Karena kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana iblis akan berusaha, ya, merampas, menarik. Kita baca dulu Amsal 24 ayat 11. Amsal 24 ayat 11, kita lihat. Ya, saya mulai dulu dengan ayat ini. Ayat ini ayat yang Tuhan taruh di hati saya setiap kali penginjilan. Karena ayat ini adalah bicara ayat yang tentang misi. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pembancuman. Kalau kita ada di sini, gereja lokal, berarti kita sedang dibentuk, sedang digembalakan, sedang dimulihkan, sedang dikuatkan. Tapi ayat ini bilang, mereka yang terhuyung-huyung, yang tidak mengenal kebenaran, yang terikat. Nah, saudara, yang terhuyung-huyung ini, yang menuju pembantaian ini, bukan hanya jiwa-jiwa yang di luar seperti agama lain, tetapi ini juga adalah kekristenan yang sudah kalah bertanding, yang sudah tertekan, yang senantiasa ada di lembah kekelaman, yang tidak berdaya, yang sudah tidak mau bangkit. Selamatkanlah mereka, beritahukan kepada mereka bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus yang berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Nah, hari-hari ini kita diberikan pilihan. Tadi saya putar-putar di situ, duduk, diam. Itu sebetulnya dengar lagu supaya dapat petunjuk, dapat rema dulu, saudara.
Karena saya biasanya kalau khotbah itu di semua tempat, biasanya saya nanti dapat tema itu di saat di mimbar atau masih duduk di bawah, baru Tuhan beritahu, kasih tahu ini. Itulah panggilan saya. Nah, dan biasanya kalau di sini justru saya banyak dapat terima di saat ada lagu. Ya, dan pujian yang menaikkan, oh ini Tuhan kasih tahu. Oke, jadi saya diberitahu Tuhan hari-hari ini ada lagu, bukan, kalau saya tidak salah, kalau tidak salah lagu atau kata-kata dari Pastor Evan tadi, bahwa apa tadi, masalah ada unlimited atau gimana tadi? Masalah ada kadaluarsa, tapi Tuhan kita tetap dahsyat dan ajaib. Nah jadi begini saudara. Oke, kita dapat ayat sekarang. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Coba. Dan betapa hebat kuasanya, betapa dahsyat Tuhan kita, betapa ajaibnya Tuhan kita. Dia hebat, berkuasa, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Dia bukan saja menyelamatkan manusia, berkuasa mengampuni dosa, menyelamatkan manusia, tapi dia berkuasa membebaskan, melepaskan, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Hebatnya Tuhan kita, saudara. Tetapi dikatakan begini, bagi kita, saudara perhatikan baik-baik, hebatnya kuasa Tuhan, dasarnya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Bilang kita tidak terbatas. Tidak terbatas kuasa Tuhan, tidak terbatas kasih-Nya, rancangannya tidak pernah terbatas. Kita boleh tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah terbatas, tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saya kasih contoh, Tuhan tidak pernah terbatas. Perwira Kapernaum datang meminta supaya hambanya di rumah disembuhkan. Tuhan beri, kalau bisa datang ke rumahku, karena hambaku di rumah sedang sakit. Tuhan Yesus katakan, baik, aku akan persiapkan waktu. Tapi dia tidak beritahu kapan waktunya, harinya, kapan, jamnya, kapan. Tetapi perwira ini tahu persis bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu tanpa pun ke rumah. Dia percaya hambanya di rumah sembuh. Karena itu dia berkata, Tuhan tidak usah datang ke rumahku. Aku tidak mau menunggu kapan waktunya, tapi aku tahu sekarang juga aku dengar satu kata. Aku tahu kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, tidak dapat dibatasi. Aku tahu hambaku di rumah pasti sembuh. Saudara, dan apa yang Yesus katakan? Ya, hebatnya kuasaku, dahsyatnya ajaibanku akan terjadi sekarang. Di saat imanmu berkata sekarang, ini sekarang juga aku nyatakan kuasa. Sekarang juga ketika firman disampaikan, mujizat terjadi atasmu, pemulihan terjadi atasmu, kelepasan terjadi atasmu. Saudara, Tuhan kita ini berkuasa, kuasanya itu nyata. Bilang di kanan nyata. Sekarang bilang. Sekarang. Jadi sekarang firman disampaikan, kita percaya, kita imani. Makanya kenapa setiap pendeta berkhotbah, kalau ada kata-kata firman yang meneguhkan saudara, jangan usah tunggu pendeta bilang katakan amin, langsung amin. Begitu saudara. Yang nanti pendeta bikin peraturan lagi. Tahu peraturan baru, peraturan yang saya sampaikan. Pasti kalau Anda bilang peraturan lagi, Allah kita berdiri. Nah. Tapi saudara dengar, ini yang Tuhan mau buat kita semua hari ini, bahwa hebatnya kuasa Tuhan, ajaibnya kuasa Tuhan itu tergantung saudara. Oke, mari kita lihat ayatnya dulu. Lihat sama-sama ayatnya. Jadi mesti ada ayat ya. 2 Samuel 22 ayat 21. 2 Samuel 22 ayat 21. Jadi dari tema ini kita mendapatkan saya tadi cari sapu tangan, kita asal logo begini, salah bawah.
Tahu salah bawa, yang kecil itu serbu tangan ini panjang begini sudah. Nah, kita tahu sini musim basual toh. Kita cepat-cepat. Nah, ada kesaksian saya datang sini. Ada kesaksian. Kesaksiannya begini. Kan tadi saya sudah pelayanan di salah satu gereja bersama keluarga. Saya buka puasa dulu dengan keluarga. Hujan keras di Manado sudah. Hujan keras. Nah, saudara, jadi karena hujan, sama-sama istri, anak-anak ke rumah. Jadi ke rumah, saudara, hujan kan, istri pasang AC, enak, sudah siap-siap tidur, istirahat dulu, istri bilang istirahat dulu, istri sudah tidur, anak sudah tidur, saya sudah semua siap-siap, sudah tahu pada tokin kamar, teng, history maker, kini aku melumpah, oh Tuhan, istri tanya, kita kemana? Tapi kita sudah berdoa dulu, berdoa, dan biasa gitu, tapi kita sudah lupa. Pastor sudah ingatkan saya tadi, waktu sebelum ibadah sudah, pastor jangan lupa. Sudah siap, saya bilang siap. Tadi sudah mau siap tidur, tiba-tiba rupanya bitung instrumental. Saudara tahu, jadi saya bawa mobil tadi, kalau bawa Fortuner itu kalau lari 150 barangkali itu belum bergoyang karena mesinnya besar. Tapi kalau mobil Avanza atau Xenia 140-150, kalau sampai goyang sedikit terbang dia sudah. Wah, mobil Xenia atau Avanza di jalan tol lari 150 km, kalau dia goyang sedikit kena di batu terbang itu saudara. Kita sampai dari begitu saudara. Ya. Tapi tidak mencobai Tuhan, tapi percaya Tuhan pasti menyertai. Tapi jangan coba-coba mencobai Tuhan. Ya. Kita mesti pakai hikmah. Tapi tadi memang 150 kan. Jadi mungkin kita pikir dari Manado sampai sini berapa menit, ini lama sekali. Karena saya tadi lari kemana dari sana itu jam 6 barangkali. Sampai sini baru mau mulai. Nah, nanti cuma sampai setengah jam. Tuhan menyertai. Ya, oke, baca ayatnya 2 Samuel 22 ayat 21. Dikatakan begini. Tuhan sama-sama baca 3, 2, 1. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesetiaan tanganku. Perhatikan baik-baik. Ia memperlakukan kita, artinya begini. Kuasanya, keajaibannya, kedahsyatannya itu akan nyata, akan penuh dalam hidup kita sesuai hidup kita, kepenuhan hidup kita di dalam Yesus. Semakin ada lebih dalam, semakin ada menikmati lebih dalam, dia lebih dalam dengan saudara. Semakin ada mencintai dia, dia lebih mencintai saudara. Semakin ada lebih dalam mengasihi dia, lebih dalam lagi dia mengasihi saudara. Jadi hari-hari ini kalau hati dan pikiran saudara sudah banyak terisi dengan kekacauan, kekhawatiran, kegalauan, lari saudara, keluar, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, cintai Tuhan, lebih mengasihi dia, lebih mencintai dia, lebih lagi. Bilang lagi, lebih lagi. Saudara, saya punya gitar di rumah. Saya tidak tahu main gitar, tidak tahu mau masuk dari mana tuh ABCD itu lagu, tapi saya cuma tahu menyembah. Nah, kalau saya sudah menyembah, sudah naik tuh penyembahan itu, tali putus-putus saudara. Dan sampai hari ini tuh tali tinggal 2 tali. Tapi itu bilang ganti Jo, ya dulu sampai habis tali. Anda bayangkan tinggal 2 kali mau menyembah, nadanya kira-kira mau sampai bagaimana? Tapi Anda bisa bayangkan tinggal 2 tali kalau menyembah, dia naik hadirat Tuhan. Saya merasakan luar biasa. Karena bukan tuh talinya, tuh hatinya. Tapi Anda masih ingat waktu Daud menyanyikan kecapi kepada Raja Saul? Waktu kecapi dinyanyikan, tuh setan yang ada pas Saul lari. Ketika musik dinyanyikan lari. Jadi waktu saya menyembah tinggal 2 tali. Kurang dan nong neng. Tapi naik saudara. Tapi naik ke penyembahan. Kalau tapi istri ada gua dia mau bersaksi juga. Tapi ada satu kadang-kadang kita berpengalaman. Sunnah itu penyembah pun tapi anak bakat saudara. Baik kita kira Tuhan.
Dia pakai karena tapi selalu kuat. Tapi gitulah saudara. Jadi kalau kita masuk di hadirat Tuhan memuji, menyembah, terlebih menyembah Tuhan, susah ada yang bilang Tuhan, haleluya Tuhan. Apalagi menyembah sayang diri, tahu saya diri. Dalam menyembah ingat tuh orang dari perbuatan keturunan, suami kah, istri kah, atau siapakah. Ada menyembah seperti itu tidak bisa naik. Tuhan tidak mau cium penyembahan saudara yang naik maere atau maere. Di kamar doa, oh Tuhan sakit hati kita ngomong, oh Tuhan tak bisa terima sama dia, oh Tuhan, oh Tuhan. Kalau mereka udah bilang ada di situ, dia bilang, oh Tuhan tak mau dengar dengan berdoa. Tuhan tak bisa dengar doa seperti itu, doa cengeng namanya. Kalau ada firman seperti ini, berarti ada yang cengeng di sini. Amin. Doa kita bukan seperti itu, saudara. Naikkan doa dengan keremukan kehancuran. Lebih dalam kau naikkan, lebih dalam kau naik, lebih dalam terus, maka dia juga akan lebih dalam. Hatilah kau akan memenuhi hidup saudara. Kecintaanmu lebih dalam, dia akan terus menguasai kehidupan saudara. Itu saya alami. Kalau dalam pelayanan, kita pemimpin tua bilang begini, kita pe suami pe api so bukan merah, so biru. Kenapa saudara? Bangun pagi-pagi sudah di pasar. Tiba-tiba sorenya lagi kita telepon tim, ada di sini di pusat kota ini. DP besok lagi sudah di sekolah, kaki sudah di penjara pagi, kaki sudah di tengah, sudah di jalan lagi. Dan itu tidak berhenti. Tapi saya dengan tim itu walaupun setiap hari pagi sore bukan berarti sudah kekurangan minyak. Saya harus ganti dengan apa? Saudara, pelayanan pagi saya berkhotbah hampir 1 jam lebih di pasar. Sorenya itu sambung di pelayanan sore, kemudian hanya begitu kan. Berkhotbah berteriak sampai 2 jam. Saya belum minum sama sekali, belum makan sama sekali dari malam sampai DP besok, nanti besok. Kadang 1-24 jam cuma 1 kali makan karena puasa. Artinya Tuhan akan memperlakukan kita, akan mengimpartasikan, memenuhi saudara itu tergantung respon saudara. Ya, kerinduan saudara. Tuhan mempercayakan kami pergerakan pelayanan. Ya. Berarti Tuhan memperlengkapi kami saudara. Nah pada waktu pergerakan mulai kami mau tangkap itu. Semakin Tuhan bawa kami lebih dalam, terus kami ambil lebih dalam. Semakin berat api tetap terus menyala. Dan itu harus ada pada kita. Karena ini akhir zaman, sudah waktunya pergerakan dimulai. Harus berjalan, berlari, melompat dalam pergerakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang beliau itu. Betapa dahsyat hebatnya Tuhan dalam hidup saudara. Jadi Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, kasihnya, urapannya, mujizatnya, tergantung respon kita. Makanya pada saat Tuhan Yesus lewat, ada orang kusta duduk di pinggir jalan. Perhatikan baik-baik, ketika kau dengarkan firman Tuhan ini, tangkap karena ada pengurapan, ada mujizat sedang terjadi. Orang kusta duduk di pinggir jalan tidak berdaya, penyakit bolong. Kehidupannya itu kehidupan yang tidak berarti lagi. Tapi ketika dia melihat Yesus turun dari bukit, sudah dekat, semakin mendekat, gairah imannya, satu semangat dari orang kusta ini lebih besar. Dan setelah Yesus sudah dekat, dia mengulurkan tangannya dengan penuh iman. Dia berkata, Tuhan, jika Engkau mau. Dengan rendah hati dia masih berkata, jika Tuhan mau kasih aku. Jika Engkau mau takdirkan aku. Keadaanku sudah sekarat. Aku sudah diasingkan. Aku sudah kehilangan identitas status yang benar. Aku tidak dihargai. Tapi jika Engkau mau takdirkan aku. Saudara, dia mengulurkan tangannya dan berkata, jika Engkau mau. Apa Yesus katakan kepada dia? Ya, aku mau. Aku mau Engkau takhir. Kita mungkin tidak seperti orang kusta ini yang berpenyakit borok, tapi ada begitu banyak kekristenan sudah mengalami keadaan seperti orang kusta. Ada banyak kusta-kusta di akhir zaman, ya, yang perlu ditakhirkan.
tapi tidak ada di sini yang mau mengaku. Banyak orang kusta akhir zaman, saudara. Ada di gereja, duduk di gereja, tetapi cuma Tuhan yang tahu. Itu kusta akhir zaman, perlu ditahirkan. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, itu kusta akhir zaman. Alkitab katakan Tuhan mau tahirkan. Gengsi, sombong, iri hati, dendam, amarah, kusta akhir zaman. Tuhan mau tahirkan. Tapi kalau mau ditahirkan berarti orang yang sombong dan angkuh itu perlu datang pada Tuhan. Orang kusta kan dia datang pada Tuhan, mohon ditahirkan. Jadi orang sombong angkuh perlu bertobat, sadar, datang pada Tuhan, baru ditahirkan. Karena kenapa? Tuhan memperlakukan sesuai dengan apa yang ada pada kita, kerinduan kita, kemauan kita. Jadi hari ini saya percaya dalam hidup kita semua punya kerinduan, punya keinginan, dan pasti keinginan kita itu adalah yang pertama. Anda masih ingat khotbah kita bulan lalu adalah solupa. Toh, solupa toh? Bilang kiri kanan, baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau Anda kasih ingat toh, ternyata solupa. Tema bulan lalu kan adalah keadaanmu baik-baik saja. Biarlah jiwamu baik-baik saja, tenang-tenang saja, sehat-sehat saja, jiwamu tenang-tenang saja. Bilang lagi, tenang-tenang saja. Badai gelombang boleh datang, kadang sukar boleh terjadi, tetapi tenang-tenang saja, diam-diam saja, karena ada Tuhan kita yang menyertai kita. Ada haleluya. Oke, kita lihat lagi firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita semua sedang mengalir dan terus menikmati hadirat Tuhan. Mazmur 91. Mazmur 91, lihat sama-sama. Mazmur 91 ayat 1. Mazmur 91. Ayat ini ayat yang jadi tren. Jadi orang pakai terus di saat pandemi, di saat Covid. Perhatikan baik-baik ayatnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2. Dikatakan begini, ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercaya. 3. Baca kelas-kelas sama-sama. 3, 2, 1. Sungguh biarlah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 14 kelas-kelas 4 maksudnya. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Terus 5 kelas-kelas, lebih semangat lagi, lebih semangat. 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap kapal yang terbang di waktu siang. Terus 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Kelas-kelas, walau 1.000 orang berada di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saya berharap suaranya lebih kencang lagi, lebih keras, supaya Tuhan memperlakukan engkau dengan suara yang keras. 8, 3, 2, 1. Kau akan menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan dan orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Sebab mereka yang akan dibintangkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan rantuk kepada batu. 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjadi anak singa dan ular naga. 14 kelas baca. 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
Aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal. Mazmur 91 ayat 1 sampai 14 dikunci di ayat 14. Coba Anda lihat, saudara. Pastor tadi bilang tadi masalah ada waktunya. Dengar baik-baik. Ada kadaluarsa. Tuhan bilang apa? Kita ini ikut Tuhan bukan tidak ada masalah. Ikut Tuhan bukan tidak ada persoalan. Tuhan Yesus tidak menjanjikan lautan teduh-teduh saja. Ikut Yesus itu jangan salah mengerti, jangan terkena dengan aliran sesat. Ikut Yesus katanya engkau akan aman-aman. Engkau akan aman-aman saja, tidak ada kegoncangan. Pengajaran seperti itu sesat. Ikut Yesus adalah aman-aman saja, engkau akan diberkati, berkat-berkat terus. Ikut Yesus. Ketika Anda menghadapi keadaan yang tidak aman, tidak diberkati, Anda hujat Tuhan Yesus. Bukan begitu ikut Yesus, saudara. Bahkan Alkitab katakan ketika engkau ikut Yesus, dunia akan membenci. Semakin kau lebih dalam dengan Tuhan, semakin goncangan lebih kencang. Semakin Anda terus naik ke gunung lebih tinggi, semakin ada banyak kerikil-kerikil tajam akan kau lalui. Tapi selama hatimu melekat kepada Tuhan, Dia bentengi itu, saudara. Dia sertai, Dia berikan kekuatan, Dia berikan kemampuan, Dia berikan urapannya untuk Anda kuat dan bangkit setiap hari. Itu ikut Yesus yang benar. Jadi kita ini hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan apa? Singa dan ular tedung. Apa maksudnya? Singa. Singa di sini adalah singa ompong. Singa ompong yang mengaun-ngaun. Apa itu ular tedung? Kelicikan. Singa ompong, ular tedung senantiasa sedang menyerang gereja kejaman. Singa ompong seperti istri Potifar. Mari tidur dengan aku, mari selingkuh, mari korupsi, mari balik buku. Itu singa, itu adalah singa ompong. Itu datang mempengaruhi. Ketika tekanan datang, persoalan datang, maka kita kadang-kadang manusia lama kita mau keluar. Itu singa ompong bisa kalah karena kita jadi singa yang ganas, tapi singa jadi setan. Itu semua kalau kita tidak menjadi gereja Tuhan yang dibentuk dengan cara Tuhan, proses Tuhan, maka kita akan bereaksi. Makanya kadang-kadang ada banyak kekristenan mengawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Saya pernah bilang di sini ada banyak di sini yang sudah keluar, tetapi mereka keluar sedang baik-baik saja, sedang ada dalam suasana surgawi, sedang melayani. Tapi nyana ada di sini yang mau menjadi pelayan ke, pemain musik ke, altar ke, atau jemaat yang keluar, yang sudah baliak sodigol karena mabuk. Nyana ada. Tapi keluar kalau memang sudah Tuhan mereka berkarya, yang pasti mereka ada di sini sudah mendapatkan benih-benih ilahi yang betul-betul benar dari Tuhan. Ada haleluya, saudara? Karena kalau ada di sini, jemaat ada di sini, tidak mau dengar benih ilahi yang keras, mendidik kita terus kita keluar pindah di tempat lain, makanya pasti alasan kita akan berkata, gereja ini bobo musuh. Jadi dia pindah di gereja B. Dia pindah di gereja B mengalami keadaan yang sama. Tuhan izinkan proses yang sama. Dia pindah di gereja C karena dia bilang gereja B juga bobo musuh. Sebenarnya bukan gereja itu bobo musuh. Ngana yang bobo musuh sebetulnya. Ya, di mana ngana tinggi tetap begitu karena ngana tuh begitu. Itu dia nama gereja Tuhan yang bukan domba, bukan kambing, tapi domba. Setengah domba, setengah kambing. Tapi di sini semua domba-domba yang setia. Beri tepuk tangan untuk yang itu. Jadi berarti kita sedang dibawa oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini untuk bilang kiri kanan memilih. Bilang sama-sama memilih. Memilih. Tuhan ajarkan kita ambil keputusan memilih. Kita semua diberikan pilihan, mau pilih gelap atau
atau terang? Bilang sama-sama, aku pilih terang. Karena itu waktu kita pilih terang, teruskan masuk lebih dalam terang Tuhan yang ajaib. Lebih dalam masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib. Caranya adalah menjaga hati, pikiran saudara supaya tidak tercemar. Berarti Anda memilih terang supaya terang itu terbit atasmu setiap hari, bersinar setiap hari. Bilang haleluya. Yang kedua, kita mau pilih berkat atau kutuk? Kita pasti pilih berkat. Karena itu ketika engkau pilih berkat, masuklah lebih dalam. Kalau bicara berkat, berarti Alkitab bilang apa? Beri akan diberi, menabur akan menuai. Kalau Anda mau diberkati, bukan berarti berkat turun dari langit. Saudara, sekarang masih ada nggak tuh apa namanya itu? Apa itu? Judi-judi yang tanang-tanang apa itu? Nomor-nomor. Masih ada yang mau? Saudara? Soalnya mungkin tahu. Yang apa nih namanya itu yang tanam-tanam Singapura? Oh, angka berapa kau tahu? Togel lah. Dulu kan di kampung pernah. Sudah di kampung itu orang bangun pagi langsung tanya mimpi apa? Mimpi apa? Dia sudah ambil itu kertas. Dia bangun pagi langsung dia tanya mimpi apa? Kertas itu tulis. Satu kali itu Pak dia lewat di orang berkerumun sain-sain. Untuk Pak bilang, "Hei, anak muda, Opa ada mimpi." Wah, sudah langsung dong kejar tuh Opa. Karena kalau Opa mimpi kan pikir gini, Pak. Ini kalau Opa yang mimpi berarti betul. Opa bilang balik ke rumah. Opa kasih tunjuk mimpi. Sampai di rumah dong suruh manis semua supaya ngantuk kertas. Opa ada mimpi. Mimpi apa Opa? Opa naik ke gunung. Dong tulis di saya gunung berarti apa itu? Tulis. Opa mah tongkat. Oh tongkat. Saya lagi sudah. So, mulai tegang dong saudara. Setelah itu Opa pas tiba di puncak gunung ada sinar terang. Endong sudah nyasuk ini tuh angka paling jitu pasti. Dan sinar terang berkata, apakah engkau akan mau diberkati? Mau diberkati? Iya. Opa bilang. Tiba-tiba tuh suara berkata, mencari kalau mau diberkati, kerja kalau mau mencari, kalau mau semua langsung malas. Kalau mau suka diberkati kerja. Kalau kita mau pilih berkat, Tuhan bilang begini. Ulangan 28. Coba lihat Ulangan 28. Karena turun 1 bulan 1 kali baku dapa, berarti malam ini turun baku dapa sampai jam 12 malam. Ulangan 28, dengar ayat 1. Ulangan 28. Ulangan 28. Oke. Kalau kita mau pilih berkat, inilah firman Tuhannya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Alkitab bilang itu berkat bukan Tuhan cari tapi datang. Anda mau hidup dengan berkat Tuhan? Anda mau suka berkat datang kepadamu? Artinya tidak ada. Kalau Anda tidak akan diberkati. Oke, lihat sama-sama. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Terus ayat 3. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang. Bilang amin. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5 kelas. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunmu. Amin. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Artinya Tuhan bilang, kalau Anda disuruh memilih, yang pertama pilih terang, masuklah lebih dalam, jaga hatimu, jaga pikiranmu, agar terang Tuhan terbit atasmu setiap hari. Berarti engkau akan melihat terang Tuhan selalu ada, nyata dalam hidup kita. Bilang haleluya. Karena kalau mau pilih terang, tapi hati busuk, pikiran kotor, tidak mungkin ada terang di sana.
Kita punya tema tadi apa? Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ya, tapi hari ini kita punya tema memilih. Kedua, ketika ada berkat, berkat itu akan mengejar kita, akan datang pada kita. Itu cuma caranya adalah jika engkau benar-benar melakukan apa yang benar di mataku, tidak menyimpan ke kanan dan ke kiri. Itu jadi Tuhan. Amin. Tuhan hanya bisa memberkati gereja Tuhan yang tidak kompromi, tidak menyimpan ke kanan ke kiri, yang melakukan yang benar, berkenan dan sempurna. Tuhan pasti memberkati. Amin. Yang tidak melanggar aturan-aturan surgawi, Tuhan pasti berkati. Jangan berpikir mau diberkati kalau sudah banyak melanggar aturan. Nah, kekristenan akhir zaman banyak yang sudah mulai banyak melanggar aturan. Saudara, Indonesia punya aturan, punya undang-undang. Kalau sampai kita melawan aturan, melawan undang-undang, ada hukumnya. Sama juga hukum kerajaan. Tuhan tidak bisa kompromi. Melanggar aturan berarti kalau kita melanggar aturan, kita langgar, ada hukumnya. Kita patuhi, ada berkatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar-benar kita sudah tidak melanggar aturan? Sekarang saya kasih contoh. Lampu merah berarti berhenti. Lampu hijau jalan. Di saat suasana ramai ada lampu merah, pasti kita takut menerobos karena pasti celaka. Tapi di saat sudah jam 12 malam sudah sepi, lampu merah lama tapi sepi, terobos saja. Alasannya adalah so sepi kuat, jadi itu merah, langgar saja. Saya mau tanya, melanggar atau tidak? Langgar. Orang tidak lihat, sepi, tapi Tuhan lihat hati saudara. Dimulai dari hal kecil. Halo, ada orang sini, maaf ya. Mari jemput ibadah. Tunggu sedikit. Dia bilang begini, waseng, ngana duluan, pilih ibadah. Ngana kasih WA apa kita? So mulai atau tidak? Sampai itu waseng belum mulai. Dibilang Pak Alo, jadi kita semua mulai. WL berkata, marilah kita akan beribadah bersama-sama. Persiapkan dirimu. Dia WA, datang dia kemari. Semula itu ibadah. Allah bilang, tunggu sedikit, nanti pujian. Pujian dinaikkan, pasti bilang, so pujian. Allah bilang, nanti khotbah. So khotbah, datang Jo. Dia bilang, nanti selesai khotbah. So selesai khotbah, belum datang tuh Allah. Dia tanya, semua makan? Iyo, kita semua pergi. Ternyata nanti mau makan baru datang. Bayangkan saudara, sampai begitu. Kekristenan kadang-kadang kita mulai hal-hal kecil kita langgar. Saya banyak kali begini saudara. Pelayanan ini, teman-teman saya bilang begini. Karena ibadah cuma 3 orang, 1 lagu jo, 1 pujian, doa cepat-cepat, kon firman jo sedikit, kon doa. Kenapa? Karena cuma sedikit orang. Ini hal-hal kecil kadang-kadang masuk logika, kadang cuma sedikit. Tuhan di hari-hari ini, dengar baik-baik, jangan pernah melanggar aturan. Firman Tuhan jangan dilanggar. Tuhan cuma bilang, jika engkau sungguh-sungguh mendengar, melakukan yang aku perintahkan, tidak menyimpan kekerasan, tidak melanggar, maka berkat itu akan mengejar kita. Tapi coba Anda lihat ayat 15. Dan kita tidak mau pilih hal ini saudara. 15 ayat 15 ulangan 28. Tetapi jika kau tidak mendengar suara Tuhanmu, tidak melakukan dengan setia segala perintah yang ditetapkan Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, maka segala kutuk ini datang kepadamu mencapai engkau. Saudara dengar baik-baik,
kita dipanggil Tuhan bukan terkutuk, bukan dibinasakan, tetapi dipanggil Tuhan untuk diberkati. Hidup dalam kesukaan-kesukaan, hidup dalam puji-pujian. Itu yang Tuhan mau buat kita. Bilang haleluya. Saudara dengar, Alkitab bilang dalam Yesus tidak ada kutuk dan hukuman. Tapi kalau melanggar, berarti ayat ini tidak bisa. Apakah ayat ini tidak bisa dipakai? Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan, berarti harus dilakukan. Berani melanggar, berani keluar jalur, cuma ada kutuk dan hukuman. Saudara, saya lihat komentar-komentar di Facebook. Ada sedikit emosi sedikit. Ada bisa bayangkan di komentar sudah hampir 2.000 yang komentar. Bagaimana aja model itu komentar di situ, saudara. Saya mulai lihat yang enak-enak dilihat. Jadi kalau komentar dari agama yang lain itu bilang orang ini pendeta gila, ini pendeta segala macam, itu biasa, saudara. Tapi saya lihat ada komentar-komentar yang mulai kita lihat profilnya, wah ini hamba Tuhan, saudara. Saya ada beberapa khotbah mereka berkata begini, pendeta jangan jadi penyesat. Kita mulai tanya, kita lihat dari komentar apa maksudnya di penyesat. Jangan singgung-singgung dosa. Sesat itu. Siapa yang sesat? Singgung dosa katanya sesat. Siapa yang setan di sini? Saya bilang, Pak, saya ini menyampaikan firman Tuhan, kebenaran yang disampaikan itu ya dan amin. Jadi kalau Bapak bilang saya singgung dosa itu sesat, yang sesat siapa? Yang tersesat siapa? Tapi lama-lama pikir-pikir ngapain kita mesti buku ambil di situ? Percuma. Yang pasti adalah kalau kita sudah melanggar aturan, melanggar firman Tuhan, berarti bagian kita adalah bukan diberkati lagi, tapi hidup dalam tekanan, hukuman, kutuk, penderitaan. Tapi kita kan tidak mau seperti itu. Jadi pilihan bagi kita semua, mau hidup dalam berkat Tuhan, bilang amin. Amin. Karena itu berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan menyimpan ke kanan ke kiri, jangan kompromi, jangan langgar aturan. Jangan main-main lagi dengan Tuhan akhir zaman. Bilang dengan lebih sungguh-sungguh. Doa lebih hancur hati datang pada Tuhan. Lebih dalam merenungkan firman Tuhan, makan baik-baik itu firman Tuhan. Kunyah baik-baik, saudara. Amin. Hah? Yang sedang mengerti, yang ada di rumah kumpi ambil itu kertas Alkitab merugus kunyah. Kunyah, makan Alkitab, baca Alkitab, kasih dengar di telinga. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia menyenangkan jiwaku. Sekalipun aku menghadapi para bahaya, tapi Alkitab mengatakan Tuhan menyertai aku. Gada dan tongkat Tuhan menyertai aku. Bilang haleluya. Anda jadi, kalau Anda baca firman seperti itu dengan semangat, maka ada semangat surga turun buat saudara. Ada kekuatan surga melingkupi hidup saudara. Bilang haleluya. Saudara, saya banyak sekali pengalaman hal begini. Banyak terjadi di jalanan, turun di lapangan. Sudah tahu peperangan kami biasanya kalau pinggir jalanan itu adalah di cuaca. Di cuaca. Sementara atur alat itu masih terang. Tapi ketika sudah mulai dia datang ke kegelapan dan sudah mulai hujan, saudara. Jadi teman-teman tim sudah kecut. Dia bilang begini, ketua, menimpang Joshua. Kenapa tuh hujan sudah dibuka? Ini tantangan, saudara. Saya bilang begini, ini pekerjaan Tuhan, ini misi surga. Tuhan selalu mampu menghentikan hujan atau memindahkan hujan di tempat yang lain. Jadi saya bilang mulai saja, kalaupun hujan jangan berhenti. Karena kita percaya ini pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti bela. Dan itu terjadi. Tuhan bela dengan cara hujan tidak turun, saudara. Dan itu berkali-kali kami alami. Nanti setelah selesai firman Tuhan, selesai doa atau alat baru dia turun hujan. Karena memang sudah di atas hujan. Saya pernah satu kali satu desa bikin KKR, saudara, di bawah lampu besar. Dia tiang listrik ada lampu besar, lampu jalan besar. Sementara khotbah tiba-tiba lampunya mati.
Langsung gelap gulita menutupi daerah itu. Tiba-tiba saya digerakkan Tuhan. Mungkin tidak masuk akal. Ada pemerintah setempat, seluruh rakyat itu hadir di situ ketika tiba-tiba mati lampu. Dan si Bapak hukum tua berkata begini, ini lampu sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah mati. Tapi kenapa ini mati? Mungkin hanya 3 menit, tiba-tiba saya digerakkan. Sudah tahu ini kalau bukan digerakkan saya tidak berani. Kita tiba-tiba di tiang listrik, saudara. Tiba-tiba saya katakan, dalam nama Yesus, terus kita tiang listrik itu kita hantam dengan telapak tangan begini. Bang, tiang listrik bunyi, petang, lampu terus jadi, saudara. Sudah tahu mungkin ini cuma biasa, tapi ini pemilihan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memang hadir, dahsyat dan luar biasa. Kami alami berkali-kali. Kami pelayanan di satu tempat di daerah Makassar, saudara. Di pasar yang 90% itu diapong. Ada ngerti diapong? Ya. Saudara, dan itu mana bisa orang lain bisa berani bikin KKR di pasar itu. Tapi karena Tuhan yang utus kami ada di sana. Awalnya sudah dengan teman-teman pendeta orang sana sudah janjian malam-malam. Saya bilang karena kamu orang di sini, bawa kami ke pasar. Saudara, malam-malam sudah sepakat. Pada waktu pagi-pagi semua HP teman-teman ini sudah tidak aktif, tidak bisa dihubungi. Ternyata mereka sudah takut. Kami sudah turun di pasar dengan baju seragam Raja Wali Tim, musik sudah dari mobil. Teman-teman yang mau dihubungi tidak ada. Mereka yang lebih kenal tempat itu dan mereka lebih tahu bagaimana menghubungi orang di situ. Semua lenyap, nyaris tak terdengar. Nah, saudara tahu kalau mau dipikirkan berarti kalau sudah begitu ya mundur saja. Tidak usah bikin ibadah KKR di situ. Waktu itu masih masa pandemi. Saya tanya begini di situ, Pak, di sini yang berkuasa, yang punya otoritas siapa? Apakah mandor pasar? Oh, mereka bilang bukan. Di sini Satpol PP yang berkuasa. Jadi saya cari Satpol PP sudah cari, tiba-tiba ketemu sudah. Dia lihat, dia pikir polisi sudah, Raja Wali. Pak, kami dari Sulawesi Utara ya. Kan dia lihat ada seragam-seragam kan? Dia bilang, ini mau apa nih Pak? Pak, begini Pak, kami dari Sulawesi Utara datang di sini mau menyampaikan tentang bahaya daripada virus COVID dan harus diberitahukan tentang protokolnya. Jadi pakai bahasa ini tuh, bahasa kesehatan dulu sudah. Terus dia bilang, oh ini yang Raja Wali Tim yang ada di YouTube. Oh iya, oh kenal, oh ya saya sering lihat. Sudah, kalau gini sudah masuk sudah. So ada pembelaan di situ. Apa yang terjadi? Dia bilang begini, sudah Pak, nanti saya umumkan di sini, saya sediakan tempat. Yang sediakan tempat orang lain. Saudara, saya mau beritahu, apakah ini bukan keajaiban Tuhan? Amen. Kalau Tuhan yang menyertai, ada keajaiban di sana. Kita cuma Tuhan minta iman, saudara, semangat keberanian itu, saudara, maju melangkah, pasti ada mujizat menyertai. Itulah kedahsyatan Tuhan. Kita cuma disuruh memilih. Saya disuruh memilih. Mau terus atau tidak? Mau teruskan ini kegiatan atau tidak? Itu pilihan. Waktu kita teruskan, Tuhan ada di sana. Waktu Anda mau melangkah dengan baik-baik, percayalah, kalau itu dari Tuhan, teruslah bergerak. Ada Tuhan di sana, ada keajaiban di sana, ada mujizat di sana. Karena itu Tuhan mau Anda berlari, mengejar panggilan ilahi, rebut kemenangan, rebut kepastian. Mujizat itu nyata. Beri tepuk tangan yang pria begitu. Dan itu betul-betul nyata. Tuhan ada di pihak kita. Amen. Selalu menyertai kita. Karena itu pilihannya. Mau diberkati Tuhan? Amen. Lakukan firman Tuhan. Jangan melanggar aturan. Amen. Maka engkau akan beruntung. Suami istri, Anda mau berbahagia? Amin. Cuma 2 hal yang perlu kita lakukan. Suami takut akan Tuhan, istri tunduk pada suami, punya roh yang bijaksana. Pasti kau akan berbahagia. Kalau suami sudah takut istri, sudah mau balik. Istri tunduk pada suami, bukan tanduk ke suami. Kalau istri semula jadi bukan penolong, tapi penggokong dan penodong, berarti rumah tanggamu itu akan kacau balau. Suami bertanggung jawab sepenuhnya, maka engkau akan lihat rumah tanggamu akan berbahagia. Demikianlah pendahuluan khotbah saya. Amin.
Anda mulai kecewa dengan pendahuluan sudah terlalu lama, karena hati Anda tidak baik-baik saja. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan dulu, saudara. Jadi ular tedung akan kau langkai, singa akan kau langkai, singa ompong ular tedung, kelicikan tipu daya setan akan kau langkai. Dengan cara hatimu harus melekat kepada Tuhan. Tuhan memperlakukan engkau sesuai dengan hati yang ada pada saudara. Sepenuh hati, bilang sepenuh hati. Oke, tinggal satu hal saya mau sampaikan. Saya minta Bapak ini namanya Pak Eli. Oh, kita kira Eli. Pak Heri sebagai Tuhan Yesus. Oke, Pak, sini Pak. Tak bisa berjalan, Pak. Bapak Heri sebagai Tuhan Yesus. Kita ini hidup. Jika Anda mau hidupmu baik-baik saja, Tuhan akan bekerja, menguasai hidupmu, berjalan bersamamu. Undanglah dia masuk. Pak Heri masuklah dalam hidupku, dalam hidup kita. Ini rumah hati kita. Masuk, Pak. Ini dia. Ini Tuhan Yesus sudah masuk ke rumah kita. Ini rumah hidup saudara. Oke? Silakan duduk, Pak. Duduk sini. Karena tidak ada kursi, duduknya di sini, Pak. Bisa. Oke? Ini contoh orang Kristen yang Bapak tahu main musik? Oh, enggak tahu. Sama. Kebanyakan kekristenan itu begini. Hidup mereka seperti ini. Ada Yesus di hidup mereka. Ada Yesus di rumah mereka. Oke? Dipersilakan masuk, disuruh duduk. Dia suruh duduk dan kita sendiri sibuk di sini, di dapur kah, di kamar kah. Tuhan Yesus duduk di situ. Ya? Itu maksudnya apa, saudara? Kristen. Ini Kristen, orang Kristen percaya Yesus. Kenapa Tuhan Yesus ada duduk manis? Dia kasih biar. Dia sibuk di sana, sibuk di sini. Dia sibuk di kamar. Setan Bahoba, setan Bahoba, ada apa dia Tuhan Yesus? Kan di kamar kan? Kalau sekarang di ruang tamu, waktu Anda masuk di kamar, kan tutup kamar. Iblis masuk, dia ada apa lihat? Oh, dia masuk di kamar. Di dapur, kita kerja di dapur. Apa maksud itu? Kamar dan apa maksud dapur? Ada apa maksud? Dapur bicara kebutuhan ekonomi kita. Kadang kita terpisah dengan Yesus cuma karena kekurangan. Apa itu kamar? Bicara keharmonisan rumah tangga. Bagaimana bisa kita mau hidup menang, berhasil, sukses, ada Tuhan, tapi kita biarkan dia diam duduk di ruang tamu. Harusnya kalau hidupmu baik-baik saja, biarkan hidupmu itu, seluruh kehidupan rumah hatimu itu, biarkan Yesus yang mengatur, yang memerintah. Ada haleluya? Mari Pak. Seharusnya ini Tuhan Yesus kan, Pak. Pegang tangannya, bawa dia masuk di ekonomimu, bawa ke dapur. Lihat di sana, apa yang kurang garam kecil di sini. Kita kurang gula ini, kurang beli lemon, kurang beli apa ini. Lihat kan, dan itu Anda akan lihat kebutuhan saudara. Anda bawa di kamar, bicara rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Suami kanan ini lupa mulai kecut-kecut, isi jadi panggonggong hari-hari ini. Bawalah dia menguasai seluruh kehidupan rumah saudara. Anda memperlakukan Yesus dengan ketulusanmu, membiarkan dia menguasai, dia juga akan memeluk hidupmu, menyertai hidup setiap hari. Jangan biarkan dia diam di situ. Terima kasih Pak Tuhan Yesus ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya mau tanya, apa Anda mengerti maksud saya di sini? Soalnya kalau tidak mengerti so-on itu saudara. Begitu saudara. Biarkan dia menguasai seluruh kehidupan rumah, di hidupmu, di rumah tanggamu, di usahamu, biarkan dia mengatur. Banyak rancangan yang di manusia, tapi keputusan Tuhan yang kita laksanakan. Ambil keputusan biar datang daripada Tuhan. Kasih tunjuk dulu sampai masalah persoalan ini. Biarkan dia berbicara. Ini, engkau harus begini, harus begitu. Begini begitu, sama saja. Ada haleluya. Hari ini Tuhan akan memperlakukan saudara dengan hatimu yang tulus.
dengan kehidupan kita yang murni di hadapan Tuhan dengan taat dan setia, percayalah, engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bilang sama-sama, haleluya, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya suara-Mu kami dengar.